Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gata Mala Agrinawa, kenalin aku Dana Zara Herliana dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Sekolah Vokasi IPB University. Di sini aku akan memandu jalannya sesi podcast dengan tema menghadapi kegagalan. Nah, hari ini aku ditemani dengan para narasumber yang tentunya keren dan mampu memberikan impact bagi Sekolah Vokasi IPB, terutama dalam bidang organisasi dan juga kegiatan kemahasiswaan. Untuk narasumber yang pertama yaitu ada Saudara Batara Mandala Wibowo selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB. Halo, selamat pagi Batara. Halo, selamat pagi Diana. Halo teman-teman Gatamal Agrinawa. Oke, nah untuk yang kedua, narasumber kedua ini nggak kalah keren, yaitu ada Saudara Sofyan Arif Parasna Hidayatullah selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB. Halo, selamat pagi Sofyan. Selamat pagi Diana, selamat pagi teman-teman Gatamal Agrinawa. Oke, nah Sofyan dan Batara nih, sekarang kan sudah memasuki masa liburan kan? Kira-kira dari Sofyan dan Batara lagi ada kesibukan apa sih di antara liburan seperti ini? Oke, mungkin Batara dulu ya. Boleh. Kalau misal ditanya ngapain untuk mengisi waktu liburan sih, kalau dari Batara sendiri ya teman-teman, lebih ingin mencoba hal baru dan saat ini lagi suka baca buku dan ya yang nggak lupa juga mengurusin organisasi sih, mungkin ya untuk mengisi waktu liburan juga. Oke, baik. Kalau dari Sofyan gimana nih? Menarik ya pertanyaannya. Mengisi waktu liburan berarti ya? Ya benar ya tadi kata Batara sampaikan, karena emang dapat kepercayaan juga ya teman-teman dari KM Vokasi untuk mimpin BEM. Ya di samping itu juga ngelakuin kegiatan aktivitas hobi. Kebetulan hobi saya itu bikin lagu gitu. Dan di samping itu juga tetap berjalan karir juga ya. Kebetulan saya juga punya bisnis dan itu saya fokusin juga gitu. Di samping saya melakukan kegiatan organisasi. Gitu sih kegiatan-kegiatan sehari-hari, dan di samping itu juga pasti ada hiburan juga tentunya. Keren banget ya memang dari Batara dan Sofyan ini, walaupun sekarang kan lagi liburan, tapi Sofyan dan Batara ini tetap produktif gitu di sepanjang harinya, tidak membuang-buang waktu gitu dan mampu memanfaatkan waktunya dengan sangat baik. Nah, ngomong-ngomongin tentang waktu nih Batara dan Sofyan, tentunya sudah banyak hal yang kita lewati ya, dari zaman kita baru lahir ke dunia ini hingga sekarang kita bisa bertemu dengan teman-teman Gata Mala Agrinawa di Sekolah Vokasi IPB tercinta ini. Nah, tapi yang namanya hidup itu nggak selalu berjalan mulus, benar nggak sih? Betul banget. Betul. Benar kan ya? Jadi ada aja rintangan-rintangan ataupun mungkin hal-hal yang memang di luar ekspektasi yang datang ke kehidupan kita. Dan nggak jarang juga kita dihadapkan dengan sebuah kegagalan. Nah, kalau dari Sofyan dan Batara nih, kira-kira kegagalan apa sih yang pernah dialami dan bagaimana cara Sofyan dan Batara mengatasi kegagalan tersebut? Oke, Sofyan dulu mungkin. Oke, terima kasih ya Diana atas pertanyaannya. Bagaimana sih cara menghadapi kegagalan? Itu benar banget ya, selama saya hidup dan selama kita hidup pasti kegagalan tuh pasti ada nggak sih? Yap. Ya, Tar ya? Betul. Dan sebenarnya teman-teman, ketika kalian hidup bernafas, itu pasti selalu ada masalah. Dan selalu ada tekanan. Dan tujuan dari tekanan itu adalah bagaimana kita bisa evaluasi diri kita sendiri. Ada sebuah pernyataan kayak gini, kesuksesan itu diraih bukan untuk dia yang nggak pernah gagal, tapi untuk dia yang nggak pernah nyerah. Jadi kalau teman-teman gagal ya nggak masalah. Yang jadi masalah itu ketika teman-teman gagal terus nyerah gitu. Nah itu merupakan kayaknya itu udah jadi marwahnya seorang manusia deh, melalui sebuah kegagalan, tantangan. Karena dari sana kita bisa belajar. Sebelum teman-teman nih Gatamal Agrinawa bisa jalan, itu pasti pernah merangkak dulu kan waktu bayi gitu. Itu pasti ada prosesnya gitu, pernah jatuh dulu sebelum kita bisa lari. Itu udah jadi siklus manusia. Nah kalau aku sendiri pernah kebetulan emang punya bisnis dari SMA, dan pada saat itu coba untuk mulai bangun relasi gitu dari satu orang ke orang yang lain. Itu aja ada aja tantangannya, mulai dari pernah diusir dari angkot. Itu beneran kejadiannya. Jadi ceritanya harus ketemu sama salah satu orangnya itu jam 6 pagi gitu, karena jam 7-nya ada kegiatan. Saya dari rumah itu jam 5. Kebetulan pada saat itu saya belum bisa bawa motor karena jauh, dan saya juga belum bisa bawa mobil ya gitu. Akhirnya saya coba untuk naik transportasi umum. Saya nyampe di angkot itu, kalau teman-teman pernah lewat Ciawi ya, itu ada angkot, dan angkot itu untuk bisa berangkat itu harus full gitu. Kalau nggak full dia nggak berangkat. Kebetulan pada saat saya sampai itu sekitar jam 5-an. Itu udah waktu yang tepat untuk berangkat kan. Pas nyampe sana udah kurang satu orang, artinya harusnya saya dong gitu kan. Harusnya saya tinggal masuk. Jadi pas nyampe sana udah duduk, dibilang, Dek keluar dek gitu. Kaget dong gitu.
mana udah pakai seragam segala macam, udah pakai kemeja. Terus keluar bingung. Pada saat itu saya nggak ngelawan, cuma ngikutin aja gitu keluar karena dia nadanya kayak marah gitu kan. Terus keluar dan apa ya, udah duduk gitu di luar, tungguin aja kenapa kok disuruh keluar. Terus saya datang lagi, kenapa suruh keluar? Terus dia bilang ini ada teman saya gitu. Dan saya nungguin berapa lama? 15 menit. Dan itu waktu yang nggak singkat kan ya, 15 menit dengan berbagai aktivitas yang pengen saya jalani gitu. Dan 15 menit kemudian angkotnya jalan dan saya harus nunggu angkot full lagi gitu. Itu bagi saya itu merupakan sebuah apa ya, pressure di dalam salah satu proses saya untuk bisa apa ya, berkembang gitu di karir saya. Yaitu pada saat itu sih gitu. Tapi ya sekarang saya bisa dapat pelajarannya lah. Dari situ akhirnya ya mental saya lebih kuat ya nggak sih gitu. Terus juga secara pola pikir lebih dewasa. Itu salah satunya dari sekian banyak permasalahan ataupun tantangan yang pernah terjadi di hidup saya. Dan pasti kedepannya bakal ada lagi sih. Selama saya masih hidup, selalu ada tantangan. Dan selama ada tantangan ya saya jadikan itu sebagai pembelajaran. Mungkin itu ya proses pendewasaan lah. Betul. Kalau Batara gimana? Oke. Saya percaya every single step of our journey, setiap perjalanan dalam hidup kita is a learning, is a blessing for us. Kayak setiap langkah yang kita hadapi ketika kita bangun tidur, itu adalah sebuah tantangan. Jadi kalau ditanya kegagalan apa yang pernah dialami, pasti banyak. Hingga umur 21 tahun sekarang pun sangat banyak hal-hal yang saya lewati, hal-hal yang menurut saya bisa dibilang itu suatu kegagalan. Dan tidak bisa dipungkiri teman-teman semua, terkadang diri kita itu menganggap suatu hal yang sudah kita raih, atau mungkin suatu hal yang kita anggap kegagalan, itu belum tentu orang lain juga berpikiran yang sama. Terkadang orang lain itu juga merasa itu sebuah blessing, sebuah berkat buat kita ketika kita sudah mencapai suatu step tersebut. Dan kalau ditanya juga kegagalan apa yang pernah saya alami, mungkin kita semua punya ambisi ya, pasti. Kita semua punya tujuan dalam suatu hidup. Dan ketika kita tidak meraih hal tersebut, kita tidak meraih tujuan tersebut, kita merasa gagal. Dan pada saat itu, sedang duduk di bangku SMA juga, kita lagi suka banget untuk Batara ya, lagi ingin meraih yang terbaik gitu. Dan pada saat itu juga mempersiapkan untuk ke perguruan tinggi ya. Mungkin teman-teman juga dari Gatamala Agrinawa yang sedang sibuk untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi juga merasakan hal ini. Waktu itu ada jalur masuk SBMPTN dan dari Batara sendiri sudah menyiapkan planning nih, kiranya untuk perguruan tinggi itu saya condong kemana, ke program studi apa dan di mana gitu kan. Pada saat itu memang punya ambisi di salah satu perguruan tinggi negeri dan di situ gagal. Tapi kegagalan yang Batara rasakan di sini menjadi suatu tantangan terbaru buat Batara. Di mana tadi ya, every step itu adalah learning dan di situ Batara belajar bahwasanya gimana cara kita untuk menghadapi suatu kegagalan itu kita nggak boleh nyerah. Kita harus selalu terpacu untuk meraih tujuan kita di awal. Ketika kita merasa gagal, kita harus terus termotivasi gitu teman-teman. Dan pada saat itu Batara merasa, oke, mungkin ini bukan jalan Batara. Dan saat itu langsung mempersiapkan lagi dengan waktu yang singkat dan ada ujian masuk mandiri ya atau UTMBK dari sekolah vokasi. Dan Batara untuk mencoba apply di situ. Dan alhamdulillah memang setiap rencana yang kita atau tujuan yang kita coba plan, coba kita susun, kadang itu belum tentu juga direstui oleh yang di atas gitu kan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya percaya, Batara percaya bahwasanya rencana Tuhan, rencana Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Dan alhamdulillah di sini saya bisa berkembang dan bisa duduk bertemu dengan Sofian dan Diana di sini. Mungkin itu sih yang bisa Batara sharing ke kalian semua. Oke, jadi memang ya teman-teman Gatamala Agrinawa, setiap orang itu punya masalahnya masing-masing, punya goals-nya masing-masing juga, dan tentunya punya kegagalannya masing-masing juga. Jadi memang cara mengatasi kegagalan itu tergantung dari orangnya masing-masing. Nah, tapi nih ya Batara dan juga Sofian, biasanya kalau orang yang mengalami kegagalan, dia itu biasanya akan merasa sedih, terpuruk, dan merasa bahwa perjuangannya selama ini tuh sia-sia gitu. Dan sampai pada akhirnya dia akan menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan yang terjadi. Nah, padahal kan itu merupakan hal yang tidak baik bagi kesehatan mental maupun fisik ya.
Nah, kalau dari Batara dan Sofyan nih, gimana sih kira-kira caranya agar seseorang itu tidak menyalahi dirinya sendiri atas kegagalan yang terjadi itu? Oke, Gimana tuh? mungkin kalau misalnya dari Batara dulu ya. Kalau misalnya dari Batara, cara menghadapinya itu adalah our mindset. Gimana cara kita bisa mengatur mindset kita untuk terus berkembang dan terus terpacu untuk maju. Itu adalah kunci kita menghadapi kegagalan. Dan ketika kita dihadapkan ke suatu kegagalan dan kita terlarut untuk sedih dan terlarut untuk merasa bahwasannya hal itu menjadi suatu bisa dibilang rasa yang tidak bisa kita ungkapkan dan sangat sedih, itu nggak bagus teman-teman. Dan coba kita sama-sama belajar bahwasanya suatu kegagalan itu suatu hal yang harus kita hadapi dan harus kita jadikan motivasi untuk terus berkembang dan untuk terus mau belajar dan maju. Seperti itu. Ya, oke, mungkin dari saya. Jadi nih, tadi menarik banget sih tentang gimana sih biasanya kan kalau orang dapat tantangan, dapat kegagalan itu pasti sedih. Betul. Itu udah manusiawi banget sih. Ini kan kadang kita punya harapan ya teman-teman, punya mimpi. Ya tadi itu mungkin teman-teman di sini ada yang ikut SNMPTN atau SBMPTN nggak keterima. Sedih itu hal yang wajar. Itu jangan sia-siakan air mata yang ada di diri teman-teman semua. Tapi bukan berarti teman-teman harus nyerah. Balik lagi ya gitu. Kalau misalkan gagal itu ya itu suatu hal itu kewajaran gitu. Yang jadi masalah itu kalau misalkan teman-teman gagal terus nyerah. Nah kalau misalkan saya sendiri ya ketika menghadapi posisi tersebut dapat kegagalan, sedih itu pasti ya. Karena saya pun pernah mengalami sedih pasti, terus juga merasa tertekan gitu. Tapi kalau boleh saya sampaikan, coba balik lagi ke teman-teman yang tadi yang mungkin sempat Batara sampaikan, our mindset. Nah, mungkin kalau saya lebih ke self improvement. Gimana teman-teman bisa improve secara pribadi, secara individual. Coba lihat ke diri teman-teman. Pernah nggak sih mikir kayak, oh iya saya gagal. Apa yang menyebabkan saya gagal? Jatuhnya malah muhasabah diri kan. Jatuhnya malah mengevaluasi diri gitu. Dan ternyata teman-teman selama kalian sedih itu nggak merubah apapun. Nangis boleh, itu kan merupakan pengungkapan ekspresi ya. Tapi itu tidak berubah apapun. Teman-teman harus sadar itu. Jadi jangan selamanya sedih. Coba untuk bangkit lagi, coba untuk bertransisi lagi dari sedih ke bahagia. Mungkin teman-teman bisa healing ya, tapi healing jangan hilang. Gitu. Betul. Jangan sampai ngebuat teman-teman tuh jadi lupa sama keadaan sekitar. Kan ada ya orang yang misalkan sedih itu dia nggak aktif sosial media, terus juga ditanya sama teman-temannya diem aja, bener-bener tuh down banget. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Itu jatuhnya ke mental tadi gitu. Di mental health-nya tuh malah nggak bagus gitu. Jadi ya kalau saya boleh memberikan saran teman-teman, coba lagi lihat ke diri teman-teman. Kegagalan tuh pasti ada hikmahnya. Dan coba untuk lihat lagi kira-kira apa nih yang bisa saya lakukan supaya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Dan juga mengutip tadi ya teman-teman, yang sempat sampaikan juga, mungkin bagi kita nih punya mimpi ini bagus bagi kita ya, itu hal yang pengen kita capai. Tapi ketika kita gagal, teman-teman jangan pernah berpikir itu tuh berhenti gitu mimpinya. Karena rencana Tuhan, rencana pencipta kita itu bisa jadi lebih baik gitu. Dan itu emang sulit juga ya kadang teman-teman ketika kita dapat kegagalan, ya kita butuh waktu untuk bisa berkembang dari kegagalan itu. Itu sih. Oke. Jadi memang ya kegagalan itu harus dihadapi ya tadi kalau kata Batara. Kita teman-teman Gatamala Agrinawa. Nah, sebelum sesi podcast ini berakhir nih, Batara dan juga Sofyan, boleh dong kasih closing speech-nya untuk teman-teman Gatamala Agrinawa, gimana cara menghadapi kegagalan itu. Boleh, silakan. Sofyan mungkin. Oke, closing speech ya. Udah kayak ini ya, closing speech ya. Teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di Sekolah Vokasi IPB University angkatan 28 ya, Gatamala Agrinawa. Teman-teman telah memasuki sebuah institusi yang mengembangkan teman-teman, yang akan mengembangkan teman-teman secara individu dan juga secara kelompok. Teman-teman nanti bisa berkembang baik itu secara organisasi ataupun di program studi. Ini topik menarik banget teman-teman, menghadapi kegagalan. Selama nanti teman-teman semester 1 sampai yang berikutnya sampai akhir, akan ada masa di mana teman-teman akan tertekan. Akan ada masa di mana teman-teman itu merasakan kegagalan. Punya rencana tidak tercapai, punya plan tidak tercapai. Ketika teman-teman mengalami momen tersebut, ingat teman-teman, yang tadi sempat saya sampaikan di awal, kesuksesan itu bukan untuk dia yang nggak pernah gagal, tapi untuk dia yang nggak pernah nyerah. Teman-teman tolong catat itu, dan itu juga jadi reminder buat saya sendiri. Karena kegagalan itu
peluangnya tuh besar banget untuk hidup kita. Tapi peluang untuk bangkitnya, peluang untuk jadi evaluasi buat diri kita juga besar. Dan satu-satunya teman-teman yang bisa membuat kita berkembang itu adalah tantangan gitu. Dan kegagalan itu bagian dari tantangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadikan tantangan itu menjadi sebuah proses pendewasaan. Mungkin itu dari saya. Dari Batra gimana? Oke. Halo teman-teman, Gatamala Agrinawa. Seperti yang udah saya sampaikan di awal, every single step of our journey is a learning and is a blessing for us. Jadi, hadapi suatu kegagalan menjadi suatu tantangan dan motivasi buat kita untuk terus berkembang, untuk terus maju menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat datang di kampus kita tercinta, yaitu Sekolah Vokasi IPB University, di mana kalian bisa berkembang di sini, bisa mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh organisasi yang ada di sini, dan kalian juga bisa berkembang di program studi kalian masing-masing. Dan menyinggung soal yang disampaikan oleh Mas Sofyan tadi, bahwasannya nanti di semester 1 hingga semester berikutnya, kalian akan mendapatkan suatu pressure, suatu tantangan, dan jadikan hal tersebut suatu perjalanan buat kalian untuk menjadi orang yang lebih baik, dan orang yang istilahnya mencari ilmu, dan maju seperti itu. Terima kasih. Terakhir ya, nitip banget nih buat teman-teman Gatamala Agrinawa bahwa perubahan itu jangan ditunggu, tapi diciptakan. Tadi ya benar banget kata Mas Batara, bikin journey-nya mereka ya, sejarah buat mereka. Ketika lulus, kalian meninggalkan jejak emas ya. Betul. Buat kampus ini. Luar biasa sekali ya teman-teman Gatamala Agrinawa. Itu tadi merupakan sharing-sharing bersama dengan Sofyan Arif Parasanggatullah selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB, dan juga Batara Mandala Wibowo selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan memang materinya ini cukup menarik ya menghadapi kegagalan. Dan tadi juga udah disampaikan tentang closing speech-nya. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sekali ini sudah sampai di ujung podcast. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya dan juga bersedia membagikan cerita-ceritanya kepada teman-teman Gatamala Agrinawa. Siap. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman Gatamala Agrinawa yang telah setia mendengarkan podcast ini hingga akhir. Semoga podcast ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Saya Diana Zahra Herliana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.